Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kimia dasar dengan judul unsur-unsur kimia yang berada di golongan 8A atau golongan 18. Sebelum kita memasuki materi yang akan disampaikan oleh pemateri, saya selaku moderator ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azril Putra Rizal dengan NIM 23011501028, berasal dari kelas Geografi Sains B. Baik, sebelum memaparkan materi, saya akan menjelaskan beberapa agenda yang akan dijelaskan oleh para pemateri di dalam unsur-unsur kimia golongan 8A atau golongan 18. Di golongan 8A atau golongan 18 ini ada beberapa materi yang akan disampaikan, yaitu pertama adalah helium. Ya, helium. Setelah helium yaitu adalah neon. Yang ketiga adalah argon, keempat krypton, kelima xenon, keenam radon, dan yang terakhir adalah organeson. Baik, kita akan memasuki materi pertama, yaitu tentang helium yang akan dibawakan oleh saudara Arwini Puspita. Dengan saudari dipersilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi. Sebelum saya memaparkan materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arwini Puspita dengan NIM 23011500114 dari Geografi Sains A. Adapun materi mengenai helium yaitu sebagai berikut. Nama helium berasal dari nama dewa matahari Yunani Helios. Pada tahun 1868, astronom Prancis Pierre Jules Caesar Janssen mendeteksi pertama kali helium sebagai tanda garis spektral kuning tak diketahui yang berasal dari cahaya gerhana matahari total di Guntur, India. Secara umum, helium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang He dan nomor atom 2. Helium tak berwarna, tak berbau, tak berasa, tak beracun, hampir inert, berupa gas monoatomik dan merupakan unsur pertama pada golongan gas mulia dalam tabel periodik. Sifat-sifat helium yaitu sebagai berikut. Sifat kimia dari setiap unsur diamati ketika ia berinteraksi dengan lingkungannya dan mengambil bagian dalam berbagai reaksi kimia. Karena sifatnya yang tidak aktif, helium tidak mengambil bagian dalam banyak reaksi kimia. Secara luas dikenal sebagai gas yang paling tidak larut dalam air dan memiliki indeks bias lebih dekat dengan 1. Helium yang ditemukan di luar atmosfer bumi ada dalam keadaan plasma, dan karena adanya elektron bebas dalam keadaan plasma, hal itu menghasilkan konduktivitas listrik yang sangat tinggi. Adapun manfaat dan kegunaan helium yaitu sebagai berikut. Pemanfaatan dalam bidang kedokteran. Jadi, tabung helium digunakan dalam industri medis untuk observasi pernapasan. Hal itu penting untuk mengobati penyakit seperti asma, emfisema, dan kondisi lain yang memengaruhi pernapasan. Yang kedua yaitu sebagai atmosfer pelindung. Karena sangat tidak reaktif, helium digunakan untuk memberikan atmosfer pelindung inert untuk pembuatan serat optik dan semikonduktor. Helium juga digunakan untuk mendeteksi kebocoran seperti pada sistem AC mobil, dan karena cepat berdifusi, helium digunakan untuk memompa kantong udara mobil serta benturan. Jadi itulah sedikit materi mengenai helium, dan saya kembalikan kepada moderator dengan ucapan terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Arwini Puspita atas pemaparan materi tentang helium. Selanjutnya kita beralih ke materi tentang neon yang akan dibawakan oleh saudara Dihyat Anil Kahfi. Kepada saudara dipersilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih kesempatannya Asril. Saya Dihyat Anil Kahfi dengan NIM 23011-02015 dari kelas Geografi Sains B. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang neon. George Cloud mulai menciptakan lampu neon pada tahun 1902 karena ia memiliki kelebihan sisa neon sebagai produksi sampingan dari perusahaan pencarian udara. Neon adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Ne dan nomor atom 10. Ia merupakan salah satu gas mulia. Neon adalah gas monoatomik yang nirwana dan nirbau pada kondisi standar dengan massa jenis sekitar 2/3 udara. Neon memiliki sifat seperti gas berwarna oranye kemerahan saat dimasukkan ke dalam tabung vakum dan ke dalam lampu neon.
Kapasitas pendingin neon 40 kali lebih besar dari helium cair dan 3 kali lebih hidrogen per unit volume. Belum diketahui pasti apakah terdapat senyawa neon di alam akibat sifatnya yang tidak reaktif. Neon memiliki manfaat seperti warna oranye kemerahan yang dipancarkan oleh neon secara luas digunakan untuk membuat lampu iklan dan tampilan lainnya. Neon juga digunakan dalam laser helium, neon, maser, tabung vakum, penangkal petir, dan indikator tegangan tinggi karena kapasitas pendingin yang lebih tinggi. Neon cair digunakan dalam krionik untuk membekukan mayat agar awet untuk dibangkitkan di masa depan. Sekian materi neon dari saya. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Dihyat Anil Kahfi atas pemaparan materi tentang neon tadi ya. Mungkin agak beliau sedikit gugup, maka kita kasih aplaus yang bermeriah untuk beliau. Selanjutnya kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu argon yang akan dibawakan oleh Saudara Najibullah dari kelas Geografi Sains A. Kepada saudara pemateri dipersilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Najibullah dengan NIM 2301105000008 dari kelas Geografi Sains A. Saya di sini akan menjelaskan tentang argon. Sir William Ramsay, KCB, FRS, FRSE adalah seorang ahli kimia dari Skotlandia yang menemukan gas mulia dan menerima hadiah Nobel Kimia pada tahun 1904 sebagai pengakuan atas jasanya dalam penemuan unsur gas inert di udara bersama dengan kolaboratornya John William Struve, Baron Rayleigh ketiga. Argon adalah unsur kimia dengan simbol Ar dan nomor atom 18. Ia berada pada golongan 18 tabel periodik dan merupakan gas mulia. Argon adalah gas ketiga yang paling umum di atmosfer bumi. Manfaat dan kegunaan argon. Argon digunakan dalam berbagai macam pengelasan listrik seperti pengelasan listrik logam gas dan pengelasan listrik wolfram gas seperti dalam pengolahan titanium dan unsur reaktif lainnya. Sifat argon: tidak reaktif atau inert, tidak mudah terbakar, tidak beracun, tidak berwarna, berbentuk padat, cair maupun gas. Baik, itulah materi yang bisa saya bawakan. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Saudara Najibullah dari kelas Geografi Sains A. Selanjutnya kita melangkah kepada materi yang selanjutnya, yaitu kripton atau unsur kimia selanjutnya adalah kripton yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Muskadri. Dengan pemateri dipersilakan dengan hormat. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan apa itu kripton. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Muskadri dengan NIM 23 011 050 01021. Baiklah, kripton. Kripton adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Ar dan nomor atom 36. Ia adalah sebuah gas mulia yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa yang terjadi dalam jumlah kecil di atmosfer dan sering digunakan dengan gas langka lainnya. Dalam lampu fluoresen, kripton bersifat lenggai secara kimiawi. Baiklah, sifat kripton. 1. Kripton apabila dikombinasikan dengan argon atau Ar maka berguna untuk membuat lampu listrik. 2. Kripton digunakan untuk membuat lampu fotografi dan lampu runway karena mengeluarkan cahaya putih. 3. Lampu dengan energi tinggi seperti yang digunakan di bandara dan strobosk juga dimanfaatkan KR karena sifatnya yang cepat merespon aliran listrik. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, inilah pemaparan dari kripton ya, materi kripton dari Saudara Muhammad Muskadri dari kelas Geografi Sains A, B, maaf ya. Selanjutnya kita akan melangkah ke materi tentang xenon yang akan dibawakan oleh Saudari Najwa Astifa Ananta. Kepada Saudari Najwa dipersilakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan dari moderator untuk memberikan
saya untuk menjelaskan materi tentang xenon. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang materi xenon, saya akan memperkenalkan diri saya. Jadi nama saya Najwa Stiananta, biasa dipanggil Najwa, dan dengan NIM 23011501018 dari kelas Geografi Sains A. Jadi xenon itu ditemukan di Inggris oleh kimiawan Skotlandia William Ramsay dan kimiawi Inggris Maurice Travers pada September tahun 1898. Tak lama setelah penemuan unsur krypton dan neon, mereka menemukan xenon dalam residu yang tersisa dari komponen udara cair yang menguap. Xenon ditemukan dalam residu yang tersisa dari hasil pemanasan sampel udara cair. Xenon juga adalah suatu gas berat yang langka dan tidak berbau. Gas ini bersifat tidak reaktif pada sebagian besar bahan kimia. Sifat-sifat xenon itu adalah xenon akan memancarkan cahaya berwarna biru saat berada pada medan listrik bertegangan tinggi. Saat ini senyawa xenon telah banyak dibuat contohnya seperti xenon trioksida atau Xa03 dan xenon tetraoksida atau Xa04 yang sangat eksplosif atau mudah meledak. Xenon juga dianggap tidak beracun meskipun banyak senyawa yang beracun karena sifat oksidasinya yang kuat. Manfaat xenon itu adalah untuk membuat tabung elektron sebagai bahan anestetika atau pemati rasa pada saat pembedahan. Ada juga untuk digunakan dalam lampu kilat fotografi, lampu busur tekanan tinggi untuk proyeksi gambar, dan lampu busur tekanan tinggi untuk menghasilkan sinar ultraviolet. Teman-teman, itulah tadi penyampaian materi atau pemaparan materi dari Najwa Astifa Ananta yang membawakan materi tentang xenon. Ya, bagaimana xenon itu ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan untuk membahas tentang apa kegunaan dari xenon tersebut. Selanjutnya kita melangkah ke materi selanjutnya, itu radon, yang akan dibawakan oleh saudara Ulfa Sri Dayanti Sudirman. Kepada saudari Ulfa Sri Dayanti Sudirman dipersilakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Sebelum saya memaparkan materi yang saya bawakan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ulfa Sri Dayanti Sudirman dengan NIM 230110502001 dari kelas Geografi Sains B. Materi yang saya bawakan yaitu materi mengenai radon. Friedrich Ernst adalah seorang fisikawan Jerman yang pertama kali menemukan radioaktif yang terakhir diberi nama radon. Adapun sifat kimia radon yaitu tidak mudah bereaksi dengan secara kimia, namun sangat berbahaya bagi kesehatan. Karena sifatnya yang radioaktif, radon tidak berwarna, tapi apabila didinginkan hingga membeku, radon akan berwarna kuning, sedangkan radon berwujud cair akan berwarna orange kemerahan. Dan ada pula sifat fisika radon, yaitu tidak berwarna, tapi apabila didinginkan hingga membeku, radon akan berwarna kuning, sedangkan radon berwujud cair akan berwarna orange kemerahan. Dan kegunaan radon sebagai radioterapi kanker. Dan terakhir, manfaat radon, yaitu menyelidiki hidrologi yang mengkaji interaksi yang terjadi antara sungai, anak sungai, dan air bawah tanah. Dan juga radon digunakan dalam radioterapi perawatan radang, sendi, dan mandi. Dan itulah materi yang saya bawakan. Baik teman-teman, itulah penyampaian materi atau pemaparan materi tentang unsur golongan 8A tentang radon yang dibawakan oleh saudara Ulfa Sri Dayanti Sudirman dari kelas Geografi Sains B. Dan yang terakhir, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang ganeson yang akan dibawakan kembali oleh saudara Najwa Astifa Ananta. Ya, kepada pemateri selanjutnya itu Najwa Astifa Ananta, dipersilakan dengan hormat. Baik, sebelum penutupan diakhiri, saya akan menjelaskan materi tentang organeson.
Jadi Oganeson itu ditemukan oleh Yuri Skolokovich Oganesyan, seorang fisikawan nuklir Rusia keturunan Armenia yang dianggap sebagai peneliti terkemuka di dunia dalam unsur superheavy kimia. Dia juga memimpin penemuan unsur-unsur ini di tabel periodik. Dia mengganti Valery Vlerov sebagai direktur laboratorium Vlerov untuk reaksi nuklir di Joint Institute for Nuclear Research pada tahun 1989 dan sekarang menjadi pemimpin ilmiahnya. Oganeson adalah unsur kimia sintetis dengan simbol Og dan nomor atom 118. Unsur ini pertama kali disintetis pada tahun 2002 oleh tim gabungan ilmuwan Rusia dan Amerika Serikat di Joint Institute for Nuclear Research di dunia Rusia. Ada juga sifat-sifat Oganesyan. Yang pertama itu kestabilan inti dan isotop Oganesson atau baris 118 sedikit di atas pulau stabilitas atau lingkaran putih, sehingga inti atomnya sedikit lebih stabil daripada perkiraan. Kedua, ada perhitungan sifat atom dan fisik Oganesyan adalah anggota golongan 18 atau 8A, unsur tanpa elektron valensi. Untuk manfaat Oganeson, yang pertama itu ada hingga saat ini belum diketahui penerapan Oganeson selain itu untuk tujuan penelitian. Demikian pula tidak ada yang dapat dipostulasikan mengenai dampak Oganeson terhadap kesehatan karena para ilmuwan hanya mampu menghasilkan beberapa atom Oganeson. Itulah materi terakhir dari unsur-unsur yang ada dalam kimia khususnya di golongan 8A atau biasa disebut golongan 18 ini. Yang dimana kenapa saya menyebutkan golongan 18? Yang dimana golongan 18 ini sudah dikemukakan oleh para ilmuwan kimia khususnya di bidang ilmu kimia tabel periode. Oke, dari pemaparan materi yang telah disampaikan oleh para pemateri, saya dapat menyimpulkan bahwasanya ada beberapa materi yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah neon. Neon itu dengan lambang Ne yang bisa dikatakan dengan nomor atom 10 yang merupakan salah satu gas mulia, ya. Dan yang kedua adalah helium, ya. Helium yang dimana helium ini memiliki manfaat-manfaat yang sangat penting bagi kehidupan kita, seperti pengisian balon sebagai atmosfer pelindung dan mengurai efek distorsi variasi suhu. Ya, itulah semua dari kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi-materi yang telah disampaikan oleh pemateri. Ya, demikian dari kesimpulan tersebut. Apabila ada salah kata ataupun dapat menyinggung para hadirin semuanya, saya memohon maaf sebagai moderator. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.